Apa yang harus dilakukan seorang istri ketika mengetahui suaminya sedang dekat dengan wanita lain? Waduh, dan ketika suami selalu pulang malam dengan alasan banyak pekerjaan, apa istri harus mempercayainya? Dan apa yang harus dilakukan oleh sang istri? Ibu, berdandanlah secantik-cantiknya di hadapan sang suami. Berdandanlah secantik-cantiknya di hadapan sang suami. Puaskan syahwatnya, Bu. Karena biasanya seorang laki-laki dekat dengan wanita lain, terkadang di antara sebabnya kurangnya terpenuhi syahwatnya. Ya. Di luar sana banyak perempuan cantik, sementara ibu di rumah pakaiannya seadanya, nggak pernah dandan, nggak pernah menor, baunya acem. Gimana suami tidak akan melirik wanita lain? Iya. Nah, cobalah ibu sekarang berbaiki. Kenapa suamiku kok bisa melirik wanita lain? Apa yang kurang dari diri saya? Maka ibu berdandanlah secantik-cantiknya, puaskan syahwatnya suami, Bu. Iya. Bilang kepada dia, Mas, daripada kamu melihat wanita-wanita yang tak halal buatmu di luar sana. Iya. Aku akan layani kamu dengan sebaik-baiknya. Aku akan puaskan kamu. Iya. Ini, Ibu. Cuman sekali lagi, ada faktor yang kedua yang menyebabkan si suami dekat dengan wanita lain. Apa itu? Yaitu kefasikan suami. Suami hatinya berpenyakit, terkena penyakit syahwat, suka chattingan sama akhwat. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ingin selalu melakukan pendekatan dengan sang akhwat tersebut. Ya, akibat daripada apa? Si suami punya penyakit hati, mata yang tak bisa dijaga, jempol yang tak pernah berhenti mengetik untuk chattingan dengan sang wanita. Iya. Ini wanita, laki-laki seperti ini, Bu. Akibat penyakitnya ini akhirnya dia Allah palingkan dari yang halal kepada yang haram. Yang seharusnya dia menikmati yang halal, dia lebih menikmati yang haram. Wallahi, Bu. Ketika ibu mendapatkan laki-laki seperti ini, misalnya dia dekat dengan wanita bukan karena kesalahan ibu sudah berusaha berbuat baik, ibu berusaha untuk memuaskan syahwatnya, ibu sudah berusaha berdandan cantik kepada dia, tapi tetap saja dia seperti itu menunjukkan adanya penyakit di hatinya. Maka sikap ibu hanya dua. Sikap yang pertama, ibu berbesar hati dan berkata, Mas, udahlah nikahi saja wanita itu. Daripada kamu berzina, ya, membuat kamu masuk neraka. Sudah kamu nikahi dia. Ya, asal kamu selamat, Mas, dari api neraka. Maka ini tingkatan yang sangat tinggi, Bu. Ya, tapi jarang wanita yang seperti ini masalahnya. Nggak bakalan aku biarkan dia menikahi dia, enak aja. Ya. Atau yang kedua, ya, ibu berusaha untuk memberikan nasihat yang terbaik kepada dia dengan cara mengajaknya ke majlis taklim, duduk di majlis ilmu, ya, mendengarkan nasihat-nasihat dari para asatidzah, diberikan mau'idhah hasanah, ditakut-takuti dengan api neraka, ya. Nah ini, Bu, kalau memang dekatnya si suami kepada sang wanita ini memang karena suaminya penyakit hati, ya.
Nah ini Bu, makanya Masya Allah, memang susah Bu, tinggal di tempat yang banyak sekali fitnah tuh dahsyat. Jangankan di Bali, di Jakarta saja banyak ikhwan, akhwat cerai gara-gara Facebook, gara-gara media sosial. Ada seorang ikhwan ngadu ke saya, Ustadz, semenjak saya kasih istri saya HP, istri saya berubah Ustadz sekarang. Berapa bulan? 3 bulan ini Ustadz. Semenjak antum kasih HP ya? Betul Ustadz. Semenjak dia main Facebook ya? Betul Ustadz. Periksa HP-nya. Sepertinya dia ada kedekatan dengan seorang laki-laki yang berusaha menggodanya. Benar ternyata. Iya, gara-gara itu. Dan kabarnya sudah cerai. Iya, si istri terpikat dengan laki-laki yang lain di Facebook. Sebaliknya lagi ada akhwat yang bilang, Ustadz, suami saya kalau Facebookan sampai jam 3 malam Ustadz. Ketika saya ingatkan bilangnya, saya sedang dakwah. Ajib. Ustadz aja dakwah nggak sampai jam 3 malam mas. La haula wala quwata illa billah. Ini modus ini. Modus dakwah padahal tujuannya syahwat. Hati-hati. Ya. Banyak sekali. Badannya di rumah, tapi hatinya melanglang buana kesana kemari. Makanya perintah Allah yang mengatakan waqarna fi buyutikunna, dan wahai wanita tinggallah di rumah-rumah kalian. Tinggalnya bukan sebatas badan, tapi juga hatinya tinggal di rumah. Adapun kemudian badannya di rumah, hatinya melanglang buana kenalan dengan para laki-laki dan yang lainnya, hakikatnya dia tidak tinggal di rumah. Namun zaman sekarang ini dahsyat sekali. Wallahi Bu, ini yang namanya ini nih HP banyak sekali mencabut pohon keimanan dari banyak manusia Bu. Banyak merubah pribadi-pribadi manusia Bu. Hati-hati. Ya, hati-hati. Anda pernah dengar kajian puasa Senin Kemis itu tidak ada hadisnya, apa benar Ustadz? Ada. Cuma memang masalah diikhtilafkan apakah itu termasuk hadis yang hasan atau dhaif. Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan para masyayikh merajihkan bahwasanya hadisnya hasan atau bahkan sahih. Sementara sebagian ulama lagi ya lebih condong mendhaifkan, sehingga mereka mengatakan bahwa puasa Senin Kemis itu tidak disyariatkan. Dengan bukti ketika Abdullah bin Amr bin Al-As ditegur oleh Rasulullah SAW yang puasa setiap hari, Rasulullah menganjurkan dia puasa ya 3 hari setiap bulan. Kata Abdullah bin Amr apa? Aku mampu lebih dari itu, hai Rasulullah. Kalau begitu berpuasalah setiap 3 hari sekali. 2 hari puasa, buka, sehari apa? Berbuka. Kata Abdullah bin Amr apa? Aku mampu lebih dari itu, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu puasalah sehari, berbuka sehari. Kata Abdullah bin Amr, aku mampu lebih dari itu, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak ada yang lebih utama dari itu. Dan di situ tidak ditunjukkan Rasulullah puasa Senin Kemis lah, sehingga dijadikan hujah juga hadis Abdullah bin Amr bin Al-As ini, bahwa itu menunjukkan puasa Senin Kemis nggak ada. Iya. Namun wallahu a'lam, di dalam hal ini saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa hadisnya hasan insyaallah tentang puasa Senin dan Kamis. Di antaranya riwayat Abu Daud bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan bahwa setiap hari Senin dan Kamis amalan-amalan hamba akan ditampakkan kepada Allah Azza wa Jalla.
Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni ya hamba-hambanya kecuali musyahin, kecuali 2 orang yang bertengkar. Di antaranya juga hadis bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang hari Senin. Kata Rasulullah, itu adalah hari yang aku dilahirkan padanya. Iya. Dan Rasulullah memperbanyak berpuasa di hari Senin dan Kamis. Allahu a'lam. Iya. Ini pendapat yang saya pandang itu yang lebih kuat. Walaupun tentunya yang namanya pendapat kan bisa berubah suatu ketika ya. Bagaimana cara berbakti terhadap ibu yang mudah bersilat lidah? Masya Allah, berat ini. Bu, kalau ibu atau bapak punya ibu yang mudah bersilat lidah, pintar bersilat lidah, kalau bersilat lidahnya untuk kebaikan dan tidak menyimpang dari syariat, taati. Tapi kalau bersilat lidahnya untuk supaya melanggar syariat, jangan taati. Jadi lihat, silat lidahnya ini untuk keperluan apa? Untuk ya supaya sesuai syariatkah? Perkara yang tidak menyimpang dari syariatkah? Kalau memang tidak menyimpang dari syariat, tetap taati ibumu, taati ibu. Iya. Sabar. Iya. Bagaimana caranya wanita kepada kedua orang tua setelah menikah? Nah, ibu, kalau wanita kalau sudah menikah, hak suami lebih besar daripada hak orang tuanya. Maka ketika seorang wanita sudah menikah, bakti ibu kepada suami harus lebih besar daripada kepada orang tua ibu. Ibu-ibu kok ngobrol? Ini kebiasaan ibu-ibu di mana-mana ya. Di Jakarta, di mana-mana kalau tanya jawab tuh ngobrol. Iya. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu nih, mau tanya jawab apa mau ngobrol? Bu, mau tanya jawab apa mau ngobrol? Kalau mau ngobrol ya udah saya tutup. Kalau mau tanya jawab kita lanjutkan. Hah? Kok nggak ada jawaban? Lanjut. Alhamdulillah. Jadi ibu ya, kewajiban ibu kepada suami lebih besar daripada kepada siapa? Orang tua. Namun seorang suami yang baik, dia akan mendukung istrinya berbakti kepada orang tua. Ya, karena walaupun bagaimana dia seorang anak statusnya. Dia punya orang tua yang harus dia juga berterima kasih kepadanya. Ya. Apakah syarat nikah waktu ijab qabul suami harus salaman dengan penghulu? Yang enggak lah. Saya belum menemukan justru dalilnya syariat salaman saat akad nikah. Mana dalilnya? Untuk mengatakan itu sunnah butuh dalil loh. Ya. Memang ini menjadi sebuah kebiasaan kita di masyarakat, Pak. Dimana kebiasaannya kalau akad nikah salaman. Dan kaidah usul fikih mengatakan al-adatu muhakkamah. Kebiasaan itu bisa jadi hukum selama tidak bertabrakan dengan syariat. Karena ya hal seperti ini tidak bertabrakan dengan syariat, boleh-boleh saja. Tapi jangan diyakini itu hukumnya sunnah. Ya. Ya. Karena saat peraturan COVID ini kan nggak boleh salaman, Ustadz. Ya nggak masalah, tetap sah. Yang penting ijab qabulnya. Salaman tuh bukan termasuk rukun nikah, ndak. Tidak pula syarat sah nikah, ndak. Ya.
Saya seorang istri yang memiliki penghasilan sendiri. Niat saya karena untuk membantu suami dan ingin memiliki amal sedekah tersembunyi. Tapi suami saya terkadang bertanya kemana saja saya alokasikan penghasilan saya. Apakah saya harus jujur Ustadz soal sedekah saya? Ibu, kalau ibu bersedekah, suami nanya dikemanain aja tuh duit kamu, boleh. Bahkan termasuk adab dalam Islam, suami minta izin dulu. Mas, saya minta izin. Walaupun itu harta ibu sendiri, adabnya minta izin kepada apa? Suami. Saya mau sedekah buat si anu dari harta saya sendiri, Mas. Supaya tidak menimbulkan suudzon kepada apa? Suami. Tapi, ya, minta izin nggak berlaku kalau suami ibu pelit bin koret alias bakhil bin medit. Ya. Ibu tahu misalnya suami ibu tuh koret banget, medit banget, bakhil. Maka ibu tidak perlu minta izin dalam menggunakan harta ibu sendiri. Kecuali kalau itu harta suami wajib minta izin. Tapi kalau itu harta ibu sendiri, nggak perlu minta izin saat itu. Tapi kalau ibu tahu suami ibu bukan orang yang koret, bukan orang yang bakhil, orangnya juga dermawan, ya kemudian suami nanya kemana aja dialokasikan, nggak apa-apa, beritahu saja, supaya tidak menimbulkan suudzon di hati apa? Suami, ya. Apabila kita berpapasan dengan ikhwan yang bukan mahram, apakah kita harus mengucapkan salam? Dilihat, kalau mengucapkan salam malah menimbulkan fitnah, jangan. Ibu misalnya melihat ikhwan itu ganteng, mereketeng-teng kayak sekoteng. Iya. Ibu akhirnya mengucapkan assalamualaikum akhi. Hati-hati ibu. Atau ibu cantik rupawan. Ketika si ikhwan ngelihat ibu langsung halah, kelepek-kelepek gitu. Fitnah. Maka yang seperti jangan. Iya. Karena kaidah usul fikih mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari mafsadah, menghindari fitnah lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Iya. Tapi kalau kita yakin aman dari fitnah dan tidak akan timbul fitnah, ya karena misalnya ibu juga udah lebih tua, apa sudah, ya nenek-nenek lah, ibu ucapkan salam kepada seseorang, assalamualaikum akhi, ya, dan tahu ibu bahwa dia pun tidak akan terfitnah, silahkan, ya. Nah, ini jadi patokannya kira-kira menimbulkan fitnah apa enggak, itu aja. Ustaz, bagaimana cara kita menebus dosa kepada almarhum ibunda kita yang meninggal dalam keadaan kafir, Ustaz? Masya Allah, Bu. Kalau meninggalnya dalam keadaan kafir, kita nggak bisa ngapa-ngapain, Bu, mati kutu. Kita berbuat baik untuk dia, nggak sampai ke dia. Mendoakan ampunan nggak diterima sama Allah. Iya. Namun tetap ibu tetap menjalin hubungan baik dengan keluarga ibunda. Ya. Berbakti kepada bibi saudari daripada siapa? Ibu tersebut. Jika kita pernah melakukan amalan bercampur riya, kemudian kita sadar dan memperbaikinya, apakah pahala kita terhapus atau balik lagi? Khilaf para ulama menjadi dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan balik lagi. Iya. Berdasarkan hadis, apabila seorang hamba masuk Islam, maka akan ditulis semua kebaikan-kebaikan dia di masa kafir. Jadi ketika dia masih kafir, dia berbuat kebaikan, membantu orang, bersedekah. Setelah masuk Islam, semua kebaikan itu ditulis. Paham tidak? Hadisnya sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kalau orang kafir saja
yang waktu masih kafirnya tidak diterima amalnya oleh Allah Azza wa Jalla karena kekafirannya, setelah masuk Islam dikembalikan lagi pahalanya, ditulis. Demikian pula orang yang ria, ketika ia beramal karena manusia, setelah itu ia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, Allah kembalikan lagi, ya, dikiaskan dengan yang tadi, ya, sebagai tentunya menunjukkan akan luasnya kasih sayang Allah kepada para hamba. Sementara sebagian mengatakan tidak, dia sudah terhapus, selesai. Iya, semoga pendapat yang pertama yang paling kuat. Istri bekerja plus suami. Bekerja rezeki 100%, istri tidak bekerja plus suami bekerja rezeki tetap 100%. Jadi istri kerja atau tidak kerja rezekinya tetap sama. Apa benar itu, Ustaz? Betul. Betul sebetulnya. Kalau Allah tentukan rezeki buat sang suami istri itu yang banyak, walaupun cuma suami yang kerja tetap dikasih banyak. Iya, ada suami istri bekerja, suami bekerja, istri bekerja, tetap aja kurang. Itu banyak, Bu. Iya. Tadi kemarin Pak Anom cerita, aduh, ini gimana Ustadz, banyak yang datang ke masjid minta tolong. Kenapa? Mereka terjerat hutang piutang online. Suami istri lagi, tuh kan? SIP juga Kang Dadang bilang begitu. Kebanyakan yang terjerat hutang online ternyata ibu-ibu semua. Ya, yakinlah bahwa rezeki itu nggak bakalan kemana-mana. Yakinlah, Bu. Jadi istri nggak boleh bekerja sama sekali nih Ustadz. Boleh, tapi harus memperhatikan batasan apa? Syariat. Apa batasan syariatnya? Misalnya, ya, tidak boleh campur baur laki-laki perempuan. Yang kedua apa? Tidak boleh mengorbankan hak-hak suami dan anak-anak demi untuk cari duit. Hak anak, hak istri itu adalah kewajiban, hak suami itu kewajiban istri yang terbesar. Ya, setelah hak Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai demi cari duit akhirnya ibu korbankan hak mereka, sehingga ibu pun berdosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau ibu bisa bekerja, dia mencari rezeki tanpa ibu mengurangi bakti kepada orang tua, tetap bisa mendidik anak, silahkan. Tanpa ibu juga harus campur baur dengan laki-laki dan wanita yang laki-laki yang bukan mahram, silahkan. Nih ya, saya punya teman, dia sama istrinya sama-sama punya lapak di internet, Pak. Ya, sama-sama dagang di internet, dan memang istrinya sudah mulai dagang dari semenjak lajang. Semenjak dia masih lajang belum menikah, dia sudah mulai bisnis internetnya dulu, jualan. Sampai sekarang setelah nikah dengan ikhwan tersebut, ternyata penghasilan istri jauh lebih besar daripada penghasilan suami. Tanpa dia harus keluar rumah, tanpa dia harus campur baur dengan laki-laki. Akhirnya dia kalau harus ngambil barang misalnya dengan jumlah yang besar, minta suaminya yang bantu, tolong ambilkan. Dia sekarang jadi importir dari Cina, untuk barang-barang yang dia dagangkan melalui apa? Media sosial, berhasil. Bisa seperti itu, nggak masalah selama tidak mengorbankan hak-hak suami dan anak. Ya, nah itu Ibu. Saya sudah tidak ada rasa Ustadz sama suami karena pemarah, berhitungan, bertahan selama ini karena anak-anak. Boleh nggak saya bercerai Ustadz? Bertahan takut dosa.
Terus gimana cara menyampaikannya ke suami? Bu, suami ibu pemarahnya sampai mukul nggak? Sampai menzolimi ibu nggak, Bu? Karena ada model suami yang pemarah tapi dia nggak sampai menzolimi istri. Ada model suami yang sangat perhitungan karena untuk kebaikan istri supaya nggak boros. Ya. Kadang seorang suami perhitungan banget. Takut si istrinya boros. Tapi kalau perhitungannya sangat peditnya luar biasa, medit, bakhil, sehingga tidak memberikan hak kepada istri sebagaimana mestinya yang harus dia dapatkan, ya silahkan ibu minta cerai. Kalau dia pemarahnya sampai mukul ibu dan menzolimi ibu, silahkan ibu minta cerai. Itu diizinkan dalam syariat. Iya. Nah ini ibu, iya, punya istri yang suami sangat perhitungan. Dilihat sangat perhitungannya untuk kebaikan apa bukan. Iya. Apakah jika seorang istri bersikap baik kepada mertua dalam niat berbakti kepada suami berpahala? Jelas ibu, Masya Allah. Ya, apalagi niatnya sangat mulia untuk menyenangkan hati suami. Ya, maka ibu pun berbuat baik kepada mertua. Itu jelas pahalanya besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Bagaimana hukumnya mengupload foto atau video diri atau foto anak dalam media sosial? Lebih baik jangan, ibu. Apalagi ibu kan awewe, perempuan, cewek, fitnahnya berat, bu. Ngapain sih harus mengupload foto ibu di media sosial? Apa keperluannya? Ibu pengen disebut cantik. Apa keperluannya mengupload foto anak kita biar dipuji orang? Hati-hati loh dengan mata ain itu loh, penyakit ain itu bisa menimpa anak ibu nanti. Iya, nggak usah lah upload itu. Nggak usah pengen kita dikenal di dunia maya sana. Cukuplah Allah yang mengenal kita. Ya, ini memang musibah ibu. Dengan adanya media sosial tuh ngeri. Bu, ya sekarang ini banyak generasi TikTok yang senangnya cuma joget-joget di depan kamera. Ya, bahkan ada seorang ibu bangga kalau anaknya bisa jogetnya mantap banget. La haula wala quwata illa billah. Katanya kalau wanita haram menuntut cerai kepada suami. Terus gimana dong kalau suaminya sulit hijrahnya? Masih suka ketergantungan obat narkoba, masih merokok, nggak mau kerja. Lah kalau memang suaminya begini nggak masalah ibu minta cerai. Iya. Karena itu bisa merusak agama ibu, bisa merusak keturunan ibu. Wah ini bahaya ini. Masih ketergantungan obat narkoba, masih ngerokok, nggak mau kerja. Lah terus, bukankah kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri? Lah terus dia nggak mau kerja. Ya, apa-apanya dipenuhi semua sama orang tuanya. Maka kalau ibu tahu suami ibu itu bu, ya seperti itu, masih ketergantungan narkoba, masih ngerokok, disuruh taubat nggak mau, udahlah bu. Kita itu rumah tangga tujuannya masuk surga bu. Iya, bukan masuk neraka. Ustaz, apa yang harus ana lakukan terhadap mertua ana yang kafir dan mertua ana membenci Islam? Suami anak alhamdulillah mu'alaf 3 tahun ini. Perlihatkan akhlakul karimah kepada dia, bu. Buktikan bahwa Islam itu tidak seburuk apa yang dia pikirkan. Ya. Buktikan bahwa Islam itu indah. Akhlak Islam luhur.
Ya. Perlihatkan tetap akhlakul karimah kepada mertua seperti itu, supaya dia tahu Islam tidak sejelek apa yang dia pikirkan itu. Bagaimana cara agar tidak terjatuh pada maksiat yang sama, Ustadz? Ya, tentu sebab-sebabnya hindari. Kenapa kita jatuhnya kepada maksiat yang sama? Jatuh lagi kepada maksiat sama. Pada Rasulullah mengatakan, la yuldagul mu'min fi juhrin marratain. Janganlah seorang mukmin disengat kalajengking dalam satu lubang 2 kali. Di lubang yang sama kena lagi. Jangan sampai seperti itu. Jadi gimana caranya? Kita harus cerdas. Kita itu cerdas jangan cuma pas cari duit, tapi juga kita harus cerdas ketika mencari akhirat. Gimana caranya supaya saya tidak jatuh lagi kepada dosa yang sama? Maka jauhi sebab-sebabnya, Ibu. Kalau sebabnya teman, udahlah, cari teman yang saleh. Kalau sebabnya itu HP, udah tinggalin aja HP-nya lah. Beli aja HP yang jadul, ya, HP Nokia itu ya, HP Nokia pisang tuh ya, nggak masalah, cuma buat SMS sama telepon doang selesai. Daripada kita terus menerus jatuh kepada dosa, ya. Bagaimana cara menjadi wanita solihat yang bertakwa? Yang pertama, menuntut ilmu Allah, karena tidak mungkin bisa menjadi wanita solihat kalau tidak menuntut ilmu. Maka seringlah datang ke majlis taklim, artinya rutinkan walaupun cuma seminggu sekali. Yang kedua, banyaklah beramal saleh. Ya, sholat tahajud, puasa sunnah, menjaga puasa, sholat sunnah. Yang ketiga, jaga kemaluan. Jaga kemaluan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min abwabil jannati syi'ti." Apabila wanita salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluan, dan menaati suaminya, akan dikatakan kepada wanita ini, silahkan masuk surga dari pintu surga mana saja, monggo. Ya. Alhamdulillah saya sudah pernah umroh dan haji. Yang Anda tanyakan mana yang lebih utama dan berpahala besar, mengumrohkan saudara atau teman yang soleh, atau mengulangi umroh sendiri. Sebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW bersabda, "Al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahunna." Umroh satu ke umroh yang lain itu menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Berarti itu menunjukkan ya, kita jangan sebatas umroh sekali setelah itu nggak umroh lagi. Tapi dianjurkan kita ada waktu untuk umroh, bisa umroh lagi. Kenapa? Karena antara 2 umroh itu, ketika kita umroh lagi, itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara 2 umroh itu. Masya Allah. Dan tentunya kesempatan besar kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita, karena kita banyak dosa. Sementara syarat masuk surga itu kita sudah bersih dari dosa. Iya. Sebutkan juga dalam hadis Nabi SAW sabda, "Tabi'ul hajj wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wadh dhunub." Ikutkanlah haji dengan umroh, karena keduanya itu bisa
menghilangkan kefakiran dan dosa. Masya Allah. Maka dari itu, mana yang lebih utama? Saya umroh sendiri atau mengumrohkan orang lain? Kalau kamu bisa melakukan dua-duanya, bagus Bang Li. Tapi kalau kamu hanya bisa melakukan salah satunya, dan kamu bisa misalnya begini, saya umroh mau setahun sekali aja. Adapun selebihnya saya mau biayai teman-teman yang soleh untuk umroh. Maka antum menjamak dua kebaikan, mengumpulkan dua apa? Kebaikan. Iya. Kenapa ya kalau ustadz luar yang hadir banyak, sedangkan ustadz lokal yang hadir sedikit? Itu kenapa ya? Saya nggak tahu itu, Pak. Emang ini kebiasaan sudah ada di zaman dulu. Ketika Imam Bukhari datang ke kota Nisapur, seluruh majlis ta'lim yang ada di kota Nisapur kosong. Kenapa? Semua pergi kepada Imam Bukhari. Karena mereka mendengar akan keilmuan Bukhari yang luar biasa. Jabalul Hifadz. Iya. Namun tentunya yang harus kita perhatikan bahwa kajian rutin itu lebih membentuk daripada sebatas tablik akbar, Pak. Makanya para ulama terdahulu sistem pengajiannya itu adalah menghabiskan kitab. Satu kitab dipelajari sampai dikuasai dulu, kemudian naik ke kitab yang lebih tinggi, naik yang lebih tinggi. Itu lebih membentuk ilmu kita daripada kita sebatas tablik akbar sini, tablik akbar sana. Yang seperti ini tidak membentuk ilmu. Karena menuntut ilmu itu, Pak, seperti membangun rumah. Membangun rumah yang kita mulai apanya dulu? Pondasi. Setelah pondasi apa? Tiang-tiangnya. Setelah tiang baru kemudian atapnya. Demikian menuntut ilmu. Kita harus kokohkan dulu pondasinya. Dengan cara apa? Yaitu mempelajari kitab-kitab mukhtasar. Kitab-kitab apa? Ringkasan, mukhtasar. Kenapa? Karena kitab ringkasan itu ya biasanya sebagai kunci, Pak. Dalam kitab-kitab mukhtasar ditulis oleh para ulama itu disebutkan di situ inti-intinya saja yang sangat urgen dalam ilmu tersebut. Setelah antum kuasai kitab mukhtasar, berarti antum sudah memiliki apa? Kunci. Berarti antum naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Demikian. Nah, makanya tidak heran para ulama terdahulu jadi ilmunya, Pak. Dan tidak mungkin ya kajian rutin bisa dilakukan oleh ustadz-ustadz yang ada di luar Bali, Pak. Tentunya adanya ustadz-ustadz yang ada di Bali ini. Makanya sangat tidak baik ya kalau ternyata ustadz-ustadz lokal yang hadir sedikit. Ini tanda tanya. Ya berarti semangat menuntut ilmu kita atau tata cara menuntut ilmu kita selama ini harus diluruskan lagi. Ya, kita kuasai kitab-kitab mukhtasar, kajian kitab itu sangat urgen, Pak. Ya terus naik lagi. Akhirnya insya Allah kalau antum seperti itu cara ngajinya, jadi antum insya Allah ilmunya kokoh, ya. Saya punya ikhwan sangat suka masakan Cina. Saya sudah nasihatin nggak makan jenis masakan ini karena mengandung anciu, arak.
Sebetulnya nggak setiap masakan Cina mengandung anciu, Pak. Saya waktu ke Sumatera Utara, di sana ada restoran Chinese food, ya, yang punyanya ikhwan kita Cina yang sudah masuk Islam, dan masakannya memang masakan Cina semua, Pak, dan halal, Masya Allah. Makanya dipastikan dulu nih, ya, restoran Cinanya halal apa enggak gitu. Jangankan restoran Cina, restoran Indonesia aja banyak yang nggak halal, Pak. Iya. Maka kalau kita tidak melihat Cinanya, Indonesianya, apanya, yang kita lihat halal apa enggak. Kalau memang halal, alhamdulillah. Kalau haram, mau masakan Cina kayak apa kayak tetap aja nggak boleh. Iya. Hafalan Quran berangsur hilang. Waduh. Apakah karena ini penyakit hati, Ustadz? Iya, malas murojaah. Al-Quran itu cepat hilangnya, Pak. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW, lahiya asyaddu tafallutan minal ibli fi uqliha. Al-Quran tuh lebih mudah hilang daripada unta yang diikat. Makanya, ya, para ulama kalau kita lihat, mereka itu rajin murojaahnya, Pak. Imam Bukhari ditanya, kok kamu bisa hafalannya sehebat itu? Apa kata Imam Bukhari rahasianya? Bimudawamatin nadhar fil kutub. Sering-sering mengulang. Sering-sering apa? Baca lagi, ulang lagi, murojaah lagi. Kalau kita murojaah terus, insya Allah hafalannya kuat. Tapi kitanya malas-malasan murojaah, ya hilang, Pak. Ya, hilang. Bagaimana kiat-kiat agar hati ini kembali semangat dalam menghafal Al-Quran? Pertama, luruskan niat. Apa tujuan kita menghafal Al-Quran? Yang kedua, ya, saat futur coba baca lagi keistimewaan dan pahala besar bagi orang yang menghafal apa? Al-Quran. Di antaranya hadis yuqalu li sahibil Quran yaumal qiyamah. Nanti penghafal Quran akan dikatakan pada hari kiamat, Iqra. Ya. Warattil wartaqi kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka fil jannah inda akhir ayatin qara'taha. Allah akan berfirman kepada para penghafal Quran, bacalah, tartilkan sebagaimana kamu tartilkan di dunia, dan naiklah karena kedudukanmu di surga itu di akhir ayat yang kamu hafal. Ini keutamaan besar ya bagi orang yang menghafal apa? Al-Quran. Kemudian antum sering bergaul dengan orang-orang yang semangat menghafal Quran. Supaya apa? Supaya saling memberi motivasi, Pak. Ya, saling memberi semangat begitu. Bagaimana kalau kita mengajak kebaikan kepada teman tapi justru dikatain so alim, Ustaz, seakan-akan surga milik kita sendiri katanya. Kalau antum mengajak orang lain kebaikan, Pak, jangan berharap langsung diterima. Antum tahu Nabi Nuh mengajak kepada kebaikan 950 tahun. 950 tahun, bayangkan Nabi Nuh berdakwah, mengajak kebaikan. Allah mengatakan dalam surat Nuh apa? Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ya Allah, setiap kali aku mendakwahi mereka, mereka tutup telinga-telinga mereka dengan tangan-tangan mereka. Mereka tutup kepala dan wajah mereka dengan
baju-baju mereka, dan mereka tetap aja ngeyel dan sombong. Bayangkan, gimana kalau antum nasihatin orang, tiba-tiba yang dinasihatin nutup telinga? Kesel nggak, Pak? Kesel nggak, Pak? Banget. Kurang ajar. Bayangkan Nabi Nuh setiap kali berdakwah digituin. Tapi Nabi Nuh nggak patah. Terus saja. Selama 950 tahun. Antum udah berapa tahun? Memang akhi. Ya. Syarat untuk mengajak orang lain kepada kebaikan itu, syarat mutlak adalah selain ilmu, kesabaran. Sabar. Ya. Terus saja ajak lagi. Setiap kali kita ajak, dia bilang, kamu sok suci. Ya. Cuekin aja. Besok ajak lagi, dia bilang sok suci, cuekin aja. Jangan dimasukin ke hati. Itu kata-kata itu memberikan bahaya buat yang mengucapkan. Buat antum nggak bahaya, insya Allah. Lebih baik sok suci apa sok kafir? Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ini memang ya, jadi dai, jadi ustadz, jadi penyeru kepada kebaikan, jadi penasehat, memang harus siap-siap dicemooh, Pak. Memang harus siap-siap mendengar kata-kata yang tidak enak di hati, Pak. Ya memang itu sudah sunnatullah. Jangankan kita, Nabi saja yang akhlaknya super luar biasa, Pak. Sampai Allah puji Rasulullah SAW dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, di atas akhlak yang agung. Itu Rasulullah loh. Ternyata tetap aja dicaci maki, diledek, dibully. Apalagi kita yang akhlaknya tidak seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, Ustadz, tadi dijelaskan bahwa ada 3 golongan yang tidak dilihat, tidak diajak bicara, dan disucikan pada hari kiamat. Yang pertama, bersumpah palsu di waktu asar. Yang kedua dan ketiga apa? Anda sudah menyangka pasti ada yang nanya nih. Penasaran, siapa ya? Sebetulnya Pak, jumlahnya ada 9 orang semuanya. Semuanya hadis tersebut Rasulullah mengatakan la yukallimuhumullah. Allah tidak ajak bicara. Allah tidak melihatnya. Ya, Allah tidak mensucikannya, dan bagi mereka adab yang pedih. Dalam riwayat Muslim disebutkan yang pertama tadi orang yang bersumpah palsu. Dalam riwayat Muslim, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Dia lariskan dagangannya tapi dengan sumpah palsu. Demi Allah, ini buatan Eropa padahal buatan Cina. Maka ini tidak akan bisa diajak bicara oleh Allah. Yang kedua, kata Rasulullah, al-mannan lima a'ta, yang mengungkit-ungkit pemberian dia kepada orang lain. Bapak pernah ngasih ke teman, tapi bapak bilang, kemarin ini kan saya kasih ke kamu. Bapak pernah ngasih ke fakir miskin, kemudian bapak kesel sama fakir miskin itu. Kamu itu nggak tahu diri, kemarin saya kamu kasih begini, kasih gini, begini. Diungkit-ungkit itu kebaikannya. Yang ketiga, kata Rasulullah, al-musbil izarahu, yang memakai kain melebihi mata kaki. Lalu memang terjadi ikhtilaf para ulama, ya, kalau nggak sombong boleh apa enggak? Kalau kita memakai kain melebihi mata kaki, sebagian ulama mengatakan kalau sombong itu yang terancam, kalau nggak sombong nggak terancam. Kalau saya lebih condong kepada pendapat mayoritas jumhur ulama mengatakan
bahwasanya yang dimaksud dengan sombong artinya yang melorotkan mata kainnya melebihi mata kaki secara sengaja. Kenapa? Karena ada riwayat-riwayat yang sangat tegas yang menunjukkan bahwa para sahabat tidak sombong, tapi tetap Rasulullah menyuruh. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Ad-Dailami bahwa Rasulullah SAW melihat seorang sahabat yang memakai kain melebihi mata kaki. Lalu Rasulullah kejar sampai Rasulullah ngos-ngosan, capek. Kata Rasulullah, irfa, angkat kain. Kata sahabat ini apa? Ya Rasulullah, inna fi rijl ahnaf. Hai Rasulullah, apa kakiku ini cacat? Wa inna rukbataya tastok. Saya kalau berjalan itu dengkul saya beradu. Saya malu ya Rasulullah kalau saya angkat kelihatan aib saya. Kata Rasulullah, inna kulla khalqillahi hasan. Setiap ciptaan Allah itu bagus. Irfa. Orang ini tidak mengatakan sombong. Orang ini mengatakan saya takut kelihatan aib saya. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Irfa. Tetap Rasul tidak memberikan wudu. Iya. Makanya kebanyakan ulama ketika menafsirkan hadis Abu Bakar yang mengatakan, "Hai Rasulullah, kainku itu suka melorot melebihi mata kaki, tapi aku selalu menjaganya supaya tidak melorot." Kata Rasulullah, "Hai Abu Bakar, kamu tidak lakukan itu karena sombong." Maksudnya Abu Bakar melakukan itu tidak sengaja. Ya, setiap melorot dikatasin. Nah, yang tidak sengaja itu yang disebut tidak sombong. Kalau yang sengaja dilorotin itu yang sombong. Berdasarkan riwayat Abu Daud, Rasul bersabda, "Iya wal isbal fa innal isbal minal makhilah." Jauhi oleh kamu isbal karena isbal itu sendiri sudah termasuk kesombongan. Dan itu yang dipilih oleh banyak ulama seperti Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya, dan ini pendapat mayoritas. Ya. Bahkan Umar bin Khattab di saat beliau ditusuk sampai ususnya amburadul kan gitu. Di saat beliau mau meninggal, datang pemuda dengan berpakaian melebihi mata kaki. Pergilah pemuda itu dipanggil oleh Umar. Dalam keadaan kritis seperti itu. "Hai pemuda, angkat kainmu. Karena itu lebih bersih untuk kainmu dan lebih diridhoi oleh Rabbmu." Maka apa yang kalau kita lakukan itu jelas lebih baik. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang keempat ya. Dalam satu riwayat At-Tabrani ada 3 orang yang Allah tidak ajak bicara. Siapa dia? Malikun kadzdzab. Raja yang suka berdusta. Pemimpin yang suka berdusta. Kenapa pemimpin suka berdusta itu tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat? Karena seorang pemimpin, apa yang harus dia takutkan? Dia seorang pemimpin punya kekuasaan. Kenapa harus berdusta? Ketika dia berdusta itu menunjukkan bahwa memang perilakunya yang buruk. Kemudian yang kelima, syekhun zanin. Orang yang tua renta tapi senang zina. Udah tua, yang namanya udah tua kan udah nggak ada syahwat Pak. Tapi kok masih juga berzina, menunjukkan buruk jiwanya. Selanjutnya siapa lagi? Ya, Usyaimit, orang yang fakir miskin, mustakbir tapi sombong. Orang kaya sombong ada yang disombongin gitu kan. Ini orang fakir, nggak ada yang nggak punya apa-apa udah sombong ya Allah. Gimana kayanya? Ya. Siapa lagi? Orang yang berada di sebuah padang pasir, dia punya sumur, punya air, lalu ada musafir yang sedang kehausan, minta air nggak dikasih. Nggak boleh, sono. Kalau nggak bayar dulu sini. Maka pada waktu itu kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti Allah akan berkata kepada orang ini, hari ini pun aku tidak akan memberikan karuniaku kepadamu. Nah ini Pak, orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Mungkin kalau ada waktu mendatang kita bahas khusus 9 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah. Ya. Kalau kesini lagi gitu. Kalau enggak ya enggak.
Lebih utama mana Ustadz, berlomba dalam kebaikan atau tolong menolong dalam takwa? Ya, tolong menolong dalam takwa itu termasuk berlomba dalam kebaikan, Pak. Ya, tolong menolong dalam takwa itu. Sekarang saya mau tanya, tolong menolong dalam takwa itu maksudnya gimana? Ya, saling mengingatkan kepada kebaikan. Temennya nggak sholat, mas sholat yuk. Saling tolong menolong dalam kebaikan. Si fulan itu mau pergi nuntut ilmu kurang duit, yuk kita tolong menolong supaya dia menuntut ilmu. Ya, mudah-mudahan nanti pulang ilmunya bermanfaat buat kita. Tolong menolong. Ya, itu termasuk berlomba dalam kebaikan tidak? Termasuk berlomba dalam kebaikan. Berarti itu masuknya memberikan manfaat kepada orang lain dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, selama ini saya beribadah karena takut dengan adab Allah. Apakah amalan saya tersebut tergolong amalan yang diridhoi oleh Allah? Naam. Ada orang Arab Badui berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amma ana fala adri ma dandanataka wala dandanatafu ya Mu'ad. Walakinni as'alullah rabbi al-jannah wa a'udzu bihi minan nar." Hai Rasulullah, aku tidak tahu apa seruan engkau dan seruannya Mu'ad, tapi aku selalu minta kepada Allah dan berlindung dari api neraka. Aku minta kepada Allah surga dan berlindung dari api neraka. Kata Rasulullah, haulaha nudandim. Sekitar itu kita menyeru. Allah juga berfirman ketika mensifati orang-orang penduduk surga, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka sangat takut kepada adab Allah yang akan datang dari mereka, yang Allah berada di atas mereka. Allah juga berfirman, yad'unana raghaba wa rahaba. Mereka senantiasa menyeru kami dengan raghaban, berharap pahala, wa rahaba, ya, dan takut akan adab Allah. Makanya kita beribadah karena takut adab bagus, tapi ingat, kata para ulama, jangan sampai kalau kita beribadah hanya terfokus sama takut, Pak. Harus diimbangi dengan apa? Berharap. Orang yang beribadah kepada Allah dengan takut saja, pesimis nanti. Pesimis dari rahmat Allah. Dan orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan berharap saja, terlalu besar pengharapannya, ini akibatnya akan meremehkan maksiat. Gampang, Allah kan Maha Pengampun. Akibatnya apa? Dia remehkan maksiat. Makanya harus diseimbangkan antara takut dan berharap. Makanya dalam Al-Quran kan sering Allah mengatakan begitu. Ya, ketika Allah menyebutkan tentang para rasul apa? Basyiran wa nadhira. Memberikan kabar gembira dan memberikan ancaman. Kabar gembira fungsinya untuk apa? Supaya muncul harapan. Ancaman supaya apa? Supaya muncul rasa takut. Dua ini harus diseimbangkan, Pak. Ayat yang saya sebutkan tadi, yad'unana raghaba wa rahaba. Ia berdoa kepada kami dengan raghaba, berharap, wa rahaba, dan takut. Nanti takut dan berharap ini harus diseimbangkan supaya ibadah kita sempurna dan ditambah dengan satu, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah perbedaan gerakan salat antara laki-laki dan perempuan? Kaidah yang harus kita pahami, pada asalnya apa yang Rasulullah syariatkan kepada umatnya, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita kecuali dengan dalil. Jadi semua gerakan sholat pada asalnya sama, kecuali dengan apa? Dalil. Tapi ingat, dalilnya pun harus sahih, nggak boleh dalil yang dhaif. Saya berikan contoh dalil dhaif. Di masyarakat kita mengatakan kalau perempuan sujud nggak boleh begini, tapi begini. Ya, berdasarkan riwayat Baihaqi dan sunannya. Dan Bapak perlu ketahui bahwa itu hadisnya dhaifun jiddan. Hadisnya sangat lemah, nggak sahih, nggak bisa dijadikan hujah. Sehingga karena hadisnya sangat lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Berarti pada asalnya laki-laki dan wanita sama.
Bagaimana syarat-syarat jihad syar'i? Wah, ini butuh pembahasan tersendiri nih Pak, panjang Pak. Ada 8 syarat yang harus terpenuhi dalam masalah jihad syar'i. Itu dibahas nanti aja lah. Demokrasi itu haram. Kenapa harus tunduk kepada pemimpin hasil demokrasi? Ketahuilah Bapak, Rasulullah SAW dalam beberapa hadis menyebutkan bahwa apabila siapapun yang jadi pemimpin, walaupun itu caranya tidak sesuai syariat, tetap harus ditaati. Saya berikan contoh. Rasulullah SAW bersabda, ya, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi mujadda'ul atraf. Aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat walaupun pemimpin kalian itu hamba sahaya Ethiopia yang hidung dan telinganya buntung. Perhatikan Pak. Walaupun dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia yang hidung dan telinganya, dalam pemilihan yang sifatnya pemilihan syar'i, hamba sahaya nggak mungkin jadi pemimpin. Semua ulama sepakat syarat pemimpin bukan hamba sahaya, harus merdeka. Para ulama menyebutkan syarat pemimpin harus sehat jasad, tidak boleh cacat. Ini cacat. Sudah hamba sahaya, cacat lagi. Maka kalau ada hamba sahaya jadi pemimpin, biasanya caranya tidak syar'i. Tidak sesuai dengan apa? Syariat. Tapi Nabi mengatakan apa? Tetap dengar dan taat. Walaupun ya seperti itu. Memberontak dalam Islam haram. Dalil-dalil tentang memberontak mutawatir haramnya. Tapi kalau ada yang memberontak kemudian berhasil jadi pemimpin, caranya salah tidak? Salah. Tapi hasilnya diakui. Caranya haram, tapi hasilnya diakui. Demokrasi, ya kita memang itu bukan dari Islam, tapi karena ada orang terpilih jadi pemimpin, ya sudah, selama dia muslim. Catatannya sebagai selama dia apa? Muslim dan sholat. Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya apa kata Rasulullah? Nanti akan ada suatu pemimpin yang kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Kemudian apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, afala nunabiduhum? Bolehkah kita lawan mereka dengan pedang? Kata Rasulullah, la ma'aqamu fikumus shalah. Tidak, selama mereka mendirikan sholat. Selama mereka mendirikan sholat, mereka masih muslim, tidak boleh, kata Rasulullah SAW. Satu, Rasulullah hanya mengecualikan, selama masih sholat. Ya. Kalau misalnya qadarullah yang terpilih pemimpinnya non-muslim, apakah kita harus memberontak? Kata para ulama, memberontak itu apabila malah menimbulkan mudarat yang lebih besar, haram. Boleh memberontak dengan syarat. Pertama, kekuatan kaum muslimin jauh lebih kuat daripada pemimpin kafir itu. Yang kedua, tidak terkucur darah kaum muslimin. Apabila tidak terpenuhi dua syarat ini, kata para ulama, tidak boleh memberontak. Lebih baik sabar saja. Itu Pak. Memang kata sabar itu yang paling pahit. Makanya Nabi bersabda, fa inna satakunu atharah. Nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang atharah. Apa itu atharah? Yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabar kalian. Sampai kapan, hai Rasulullah, kita sabar? Kan sabar ada batasnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru hatta talqauni al-haud. Sabarlah sampai berjumpa denganku di telaga haud. Insyaallah. Bapak baca bagaimana kisah Bani Israel di bawah kungkungan tirani Fir'aun. Bani Israel lemah, tidak punya kemampuan apa-apa. Maka apa kata Nabi Musa kepada Bani Israel? Ya, sabarlah. Isbiru, sabarlah hai kaumku. Innal arda lillah. Bumi ini milik Allah.
Yurithuha man yasha'u min ibadih. Allah akan wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Maka Banu Israel pun sabar dalam keadaan anak-anak mereka dibunuhi dan yang lainnya. Tapi karena mereka lemah, tak punya kemampuan, sabar. Lupanya apa, Pak? Allah mengatakan, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu kepada Bani Israel disebabkan kesabaran mereka terhadap Fir'aun. Dan kami hancurkan Fir'aun dan kaum berpasukannya dan apa yang telah mereka bangun itu. Karena kesabaran Bani Israel itulah akhirnya datang pertolongan Allah. Allah hancurkan mereka. Makanya kalau kita sabar, insya Allah kita terus sabar, terus bertakwa, terus berdakwah, Allah pasti berikan kepada kita pemimpin yang bertakwa, Pak. Insya Allah. Karena Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a. Jika kamu terus bersabar dan terus bertakwa, tidak akan membahayakan kalian tipu daya mereka sedikit pun juga. Syaratnya satu, terus sabar, terus bertakwa, terus kita berdakwah. Sekarang tugas kita, Pak, kita berpikir bagaimana supaya kaum muslimin dapat hidayah. Jangan sibukkan dulu mengkafir-kafirkan, Pak. Kaum muslimin di negeri kita ini banyak ditimpa kebodohan tentang din. Sibukkan kita untuk dakwahi para pemimpin-pemimpin kita. Sibukkan diri. Lihat para Rasulullah menyibukkan mendakwahi. Ya, bukan menyibukkan. Kalau sekarang kita melihat banyak kaum muslimin sibuk mengkafir-kafirkan. Kafir. Kalau sudah kafir apa jadinya, Pak? Halal darahnya. Kalau halal darahnya apa, Pak? Itulah. Makanya terjadinya pemboman dan yang lainnya dari situ pemikirannya. Makanya hati-hati, Pak. Sekarang kita berusaha untuk dakwahi dulu dia manusia. Karena kan Al-Quran itu hudan, hidayah. Rasulullah pun rahmatan lil alamin. Tugas kita sekarang seperti Rasulullah, mendakwahi manusia. Masalah hasil di tangan Allah. Kalau Allah berfirman kepada Rasulnya, fa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannak fa ilaina marji'uhum. Bisa jadi, hai Muhammad, kami akan realisasikan janji kami di saat engkau masih hidup, atau kami wafatkan dulu engkau, baru kami realisasikan janji kami. Jadi hasil itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah berdakwah sesuai dengan manhaj Nabi dan Rasul. Alhamdulillah. Kesalahan yang terbesar ketika kita tergesa-gesa. Ya, Allahu a'lam. Satu aja ya. Assalamualaikum. Sayang sekali dapat realisasi waktu yang habis. Padahal tadi saya sebenarnya yang banyak kepada dialognya. Tapi ini juga saya sampaikan yang ada proses mudah-mudahan Allah berdua kita. Bolehkah kita mengucapkan mudah-mudahan Allah mendengar doa kita? Padahal Allah itu sudah mendengar. Apa sebaiknya mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita? Gimana Pak? Kurang jelas? Kalau kita mudah-mudahan Allah mendengar doa kita. Padahal Allah itu sudah maha mendengar. Apakah sebaiknya mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita? Karena kalau kita berdoa tidak ikut Allah, ya. Tapi kalau kita kan sering mendengar mudah-mudahan Allah mendengar doa kita. Allah bisa mendengar. Apapun kita mudah-mudahan Allah mendengar doa kita. Apakah sebaiknya mudah-mudahan Allah melakukan doa kita. Itu juga karena tadi bagaimana saya sampaikan kita boleh dalam berucap harus hati-hati dan sampai mengucapkan kalimat yang mengandung kesedihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ketika menyebutkan menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau mendengar doa. Beliau mengatakan mendengar Allah itu ada dua macam.
Mendengar dalam artian mendengar suara kita. Yang kedua, mendengar dalam artian mengijabah. Maka kalau kita mengatakan mudah-mudahan Allah mendengar doa kita, maksud mendengar artinya mengijabah, tidak masalah. Itu menunjukkan bahwa kata mendengar itu ada dua makna. Makna yang pertama mendengar dalam artian mendengar suara kita. Makna yang kedua mendengar dalam artian mendengar mengijabah doa. Jadi tidak salah kalau ada orang berkata mudah-mudahan Allah mendengar doa kita. Maksud kita adalah mengijabah. Karena kita yakin Allah pasti mendengar. Karena Allah tidak mungkin tidak mendengar. Tapi kan mendengar yang dimaksud di sini mendengar ijabah. Itu Pak. Itu tidak disalahkan oleh para ulama. Alhamdulillah.